Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Syianisa. Pada kali ini saya akan menjadi host atau moderator ya, untuk memandu akan berbincang-bincang mengenai hal-hal yang akan dibahas, yaitu mengenai entitas dan identitas sebagai dasar bangsa Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan kedatangan narasumber ya, dua narasumber, yaitu ada Mbak Widya dan ada Mbak Ropitasari. Nah, nanti kita akan berkenalan dulu. Yuk, yang pertama ada Mbak Widya. Halo, saya Widya Noviani dan teman saya. Halo, saya Ropitasari. Nah, sudah cukup ya perkenalannya. Pada kali ini kita akan membahas tadi yang sudah saya katakan ya, tentang identitas dan entitas. Nah, mulai dari Mbak Widya nih, saya ingin bertanya. Nah, yang Mbak Widya tahu mengenai Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia itu apa sih? Coba dong jelasin biar teman-teman yang lainnya tuh pada tahu entitas itu seperti apa, identitas itu seperti apa. Baik, Mbak Riza, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Mbak Riza, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai identitas dan entitas bangsa Indonesia. Nah, untuk Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia itu mengacu pada nilai-nilai dan prinsip dasar yang menjadi pondasi negara. Ini mencakup keyakinan akan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk identitas kolektif bangsa Indonesia, mencerminkan semangat persatuan dalam keberagaman dan mengarah pada karakteristik unik dari masyarakat Indonesia. Kemudian untuk Pancasila sebagai entitas bangsa Indonesia, ini mencakup 5 aspek sesuai yang tadi sudah saya sampaikan, terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan. Ini menjadi landasan nilai dan prinsip yang mengikat bagi seluruh warga Indonesia. Terima kasih Mbak Widya sudah menjelaskan tentang entitas dan identitas bangsa Indonesia. Jawabannya sangat-sangat luar biasa ya, sangat panjang sekali. Nah, tidak berhenti di sini, saya akan melanjutkan pertanyaan berikutnya, yaitu yang Mbak Widya tahu mengenai relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia tuh seperti apa sih? Coba dong dijelasin. Baik, Mbak Riza, menurut saya, Pancasila memiliki relevansi yang penting sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Contohnya, yang pertama sebagai dasar negara. Sebagai entitas, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Ini menetapkan fondasi hukum dan normatif untuk sistem pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Yang kedua ada perekat bangsa. Pancasila berperan sebagai perekat yang mengikat beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini mempromosikan persatuan dalam keberagaman, menciptakan identitas nasional yang kedua. Mohon maaf ya. Yang kedua ada perekat bangsa. Pancasila berperan sebagai perekat yang mengikat beragam suku, agama, dan budaya di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila ini mempromosikan persatuan dalam keberagaman, menciptakan identitas nasional yang kuat. Dan terakhir ada panduan moral. Sebagai identitas, Pancasila memberikan panduan moral bagi warga negara. Nilai-nilainya mencerminkan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan persatuan yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mbak Widya atas penjelasannya. Dari pertanyaan saya yang kedua ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh narasumber yang kedua, yaitu Mbak Ropitasari. Saya mau tanya nih Mbak, yang pertanyaan ketiga ya. Nah, apa sih perwujudan profil pelajar Pancasila atau yang kita kenal tuh sebagai P3 ya? Pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad 21. Coba nih jelasin biar teman-teman yang lainnya tahu. Baik, terima kasih Mbak Riza atas pertanyaannya. Pada konteks pendidikan abad 21, profil pelajar Pancasila memiliki beberapa aspek, yaitu yang pertama itu ada keterampilan berpikir kritis. Nah, pelajar atau
Peserta didik perlu diajarkan untuk berpikir kritis, menganalisis informasi, dan membuat keputusan yang bijak. Lalu aspek yang kedua yaitu ada teknologi dan inovasi. Pendidikan abad ke-21 harus memasukkan teknologi dan inovasi dalam pembelajaran untuk mempersiapkan pelajar menghadapi tantangan global dan revolusi industri 4.0. Yang ketiga yaitu toleransi dan keagamaan. Pembelajaran harus mendorong pemahaman tentang toleransi, menghormati perbedaan, dan memahami keragaman budaya, agama, dan suku bangsa di Indonesia. Lalu aspek yang keempat ada kepemimpinan dan kewirausahaan. Pendidikan abad ke-21 harus menciptakan peluang bagi pelajar untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kreativitas. Nah, sehingga mereka dapat berkontribusi positif dalam membangun bangsa. Baik, terima kasih Mbak Ropitasari atas penjelasannya mengenai perwujudan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya ada yang mau ditanyain lagi nih. Pertanyaan terakhir nih dari saya. Nah, bagaimana sih perwujudan profil pelajar Pancasila atau yang kita tahu sebagai P3 ya, pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan di abad 21? Untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pendidikan abad ke-21, perlu mengintegrasikan pendekatan berorientasi peserta didik. Lalu keterampilan abad ke-21 yaitu pengajaran teknologi, pembelajaran tentang toleransi, dan pengembangan karakter dalam kurikulum dan praktik pendidikan. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat serta evaluasi berkala penting untuk mendukung perkembangan pelajar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Widya dan juga Mbak Ropitasari sudah menjelaskan tentang entitas dan identitas bangsa Indonesia. Nah, semoga apa yang dijelaskan oleh Mbak Widya maupun Mbak Ropitasari bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, sebelum penutup, saya ada pantun nih untuk kalian semua. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya Rizal Kianisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.